saya, Pak. Tolong tangkap saya. Tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin beri contoh kepada rekan sama koruptor bahwa tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalaupun ingin sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi koruptor itu ada di pengadilan? Gak bakalan kita diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi minta uang hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi kepada jasa, polisi, ataupun hakim. Anggap sajalah itu zakat bagi mereka. Toh itu bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan pengacara saya. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tak membantah kalau Bapak ini koruptor kakap. Justru saya di sini ingin meluruskan pernyataannya, mengatakan bahwa koruptor macam saya ini tak lebih dari benalu yang tak berguna di negeri ini. Justru koruptor macam saya ini jelas aset bangsa. Karena kami penggerak roda perekonomian. Karena korupsi, uang terdistribusi. Terjadi pemerataan pembangunan. Kami tak akan menikmati uang korupsi itu sendiri. Karena kami akan ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an. Karena sebagai koruptor yang baik, saya tahu caranya mengelabui. Dengan berbuat baik, kita lebih dihormati. Duduk di depan apabila ada hajatan, dan diminta berbicara jika ada pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat keadaannya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan para mahasiswa yang ingin demonstrasi bahwa koruptor itu dipenjarakan saja? Naif bila para mahasiswa ingin semua koruptor ini dipenjarakan. Karena nanti malah tambah repot membuat banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini akan masuk penjara. Tidakkah itu akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor lebih tinggi daripada mengalokasikan dana subsidi BBM bagi warga miskin. Tidakkah itu akan kontraproduktif dengan keuangan negara kita? Daripada uangnya dihambur-hamburkan, lebih baik kita korupsi, lalu lagi kita bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila. Atau yang terdengar lebih trendy, itu demokrasi, prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai dengan trias politika yang menyatakan bahwa dalam demokrasi pasti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang berdemokrasi pun begitu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki kekuasaan dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, kita anggaplah korupsi itu bagaikan lokomotif yang membawa gerbong-gerbong keberuntungan dan semua orang ingin menaiki. Karena orang ingin, kalau kita ingin memberantas korupsi sama saja dengan menggulingkan
gerbong demokrasi, dan itu sangat berbahaya, akan menimbulkan keonaran bagi demonstran berbayar. Sebagai koruptor yang baik, saya tidak akan hal itu terjadi, karena saya koruptor cinta damai. Tolong jangan pojokkan saya. Tolong jangan pojokkan saya. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Coba pikirkan, kalau koruptor di negeri ini melakukan aksi sehari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik tak beroperasi, departemen pun kosong. Jangankan buat surat dan KTP, WC umum pun tak ada yang mengurusi apabila koruptor pada mogok. Seperti lakon Lysistrata ya, seperti perempuan yang boikot para laki-laki. Kalian semua akan pusing. Kalian akan mengetahui betapa berkuasanya kami. Kami ada di segala sendi kehidupan ini. Bagaimana kalian memberantas korupsi? Sama saja dengan mengamputasi tubuh sendiri. Karena itu, marilah kita hidup dengan rukun dan damai. Yang korupsi dan yang enggak korupsi, apa bedanya sih? MH Ainun Najib pernah bilang, kesalahan merupakan kebenaran yang tertunda. Maka yang belum korupsi pun itu soal kesempatan yang tertunda. Korupsi atau bukan, menyitir dari si Jalang Hairul Anwar yang mengatakan bahwa semua orang mendapat tempat dan semua orang mendapat giliran. Maka daripada itu semua, marilah kita belajar untuk menerima kenyataan. Belajar untuk menerima kenyataan. Betapa korupsi menjadi sebuah hal yang menyenangkan di Republik ini. Anggap sajalah koruptor itu bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau bagaikan kita masuk ke dalam lokalisasi, kita sudah bayar, terkena raja singa pula. Saya tak malu mengakui bahwa saya ini koruptor. Saya malah bangga mengakui hal itu. Seperti terlepas beban saya jadi lebih rileks menerima hukuman yang sebenar-benarnya. Saya tak ingin mencari sensasi atas itu. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun dia maling, itu maling budiman. Atau bagaikan Robin Hood atau Zorro, kalau ia kian peduli dengan nasib wong cilik, lantas siapa yang akan memikirkan nasib wong cilik? Siapa? Partai politik? Partai politik tidak akan memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus mengalami keterpurukan dalam kemiskinan. Oleh karena itu, wahai koruptor yang beriman, mari kita tingkatkan takwa kita dengan membantu negara ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir dan batin. Negara ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan satu cara: mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam saya ini harus mendukung proses itu. Sebab kalau tidak, negara ini menjadi semakin tidak jelas, menjadi negara yang seakan-akan. Seperti berkisah Tra Simbolo yang menyatakan bahwa semuanya serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokrasi,
seolah-olah negara hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri padahal pengusaha, seakan-akan penyair padahal setengah pengangguran. Maka tak heran saya apabila orang yang sudah berpredikat sebagai koruptor ini masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum seperti rohaniawan macam saya. Bapak terlalu melebih-lebihkan. Bapak telah menempatkan koruptor menjadi suatu hal yang penting. Marilah kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, namun banyak hartanya, karena telah membantu dalam proses pembusukan sampah-sampah di negeri ini. Atau anggap sajalah sebuah evolusi yang menumbuhkan benih-benih koruptor yang lebih bertanggung jawab di negeri ini. Jadi kalau Bapak sudah menyerahkan diri, Bapak jadi tenang begitu. Jujur saja, saya ini sudah capek menjadi buronan. Saya seperti memiliki kejahatan seperti buron, seperti buser dan patroli. Lebih baik istirahat di penjara, bertemu dengan teman-teman kolega saya, berbagi pengalaman. Korupsi atau tidak korupsi, yang penting kumpul. Kan enak kalau gitu, kalau dilihatnya. Namun saya heran dengan aparat hukum kita. Mengapa enggan menangkap koruptor gagap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Atau barangkali para aparat sudah percaya bahwa koruptor macam saya ini adalah aset bangsa yang perlu dilindungi. Sehingga walaupun saya sudah di penjara, saya memiliki keleluasaan dalam korupsi secara sistemik, murni, dan konsekuen.